tema penting dalam akuntansi, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita akan membahas definisi perusahaan dagang, transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, buku besar, dan neraca saldo. Untuk menyampaikan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wulandari selaku moderator. Selanjutnya, Murdianti dan Trimasisna sebagai pemateri yang akan memberikan penjelasan mendalam tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini kita akan membahas definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah entitas yang berfokus pada pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan perubahan signifikan sebagai perantara dalam distribusi barang, membeli produk dari produsen atau pemasok dan kemudian menjualnya kepada konsumen atau pengecer. Perusahaan ini berperan penting dalam rantai pasokan dengan menyediakan akses yang lebih luas kepada pelanggan terhadap berbagai produk, sekaligus membantu produsen dalam menjangkau pasar yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah transaksi. Transaksi perusahaan dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, baik pada sisi aset, liabilitas, maupun ekuitas. Jadi, setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang selalu berpengaruh terhadap posisi keuangan, baik itu aset, liabilitas, maupun ekuitas. Dengan pencatatan yang tepat, perusahaan bisa memonitor perubahan ini dan membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan finansialnya. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal adalah sebuah publikasi atau catatan tertulis yang berisi catatan, penelitian, dan pemikiran seseorang atau suatu kelompok dalam bidang tertentu. Jurnal biasanya digunakan oleh para akademisi, peneliti, atau praktisi dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan teknologi. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum harus memenuhi prinsip debit dan kredit sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan tambah ekuitas. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Adapun struktur pencatatan dalam jurnal umum biasanya terdiri dari tanggal transaksi, keterangan, akun yang didebit, yang keempat akun yang dikredit, dan yang kelima jumlah debit dan kredit. Yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang sering terjadi secara berulang dalam suatu periode akuntansi. Adapun jenis-jenis jurnal khusus yang umum digunakan adalah yang pertama, jurnal penjualan, yang kedua, jurnal pembelian, yang ketiga, jurnal penerimaan kas, dan yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah kumpulan data transaksi suatu perusahaan dagang yang sebelumnya terdapat dalam jurnal. Buku besar terdiri dari dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Pertama yaitu buku besar utama. Buku besar utama adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat merangkum transaksi keuangan suatu entitas secara permanen. Setiap akun-akun dalam buku besar utamanya biasa memiliki format seperti berikut. Yang pertama, tanggal transaksi. Yang kedua, keterangan, penjelasan tentang transaksi yang memengaruhi akun. Yang ketiga, ref atau referensi, nomor atau kode jurnal dari mana transaksi diposting. Yang keempat, yaitu debit, jumlah yang didebitkan ke akun. Yang kelima, kredit,
jumlah yang dikreditkan ke akun, dan yang keenam saldo. Saldo akhir akun setelah transaksi dicatat. Yang kedua yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah catatan yang digunakan untuk merinci informasi dari akun-akun tertentu yang terdapat dalam buku besar utama. Jenis-jenis buku besar pembantu yang umum digunakan adalah yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha, mencatat secara rinci transaksi dengan setiap pelangganan yang berhubungan dengan piutang. Yang kedua, buku besar pembantu utang usaha, mencatat secara rinci transaksi dengan setiap pemasok yang berhubungan dengan utang. Dan yang ketiga, buku besar pembantu persediaan, mencatat secara rinci perubahan persediaan barang, baik masuk ataupun pembelian maupun keluar ataupun penjualan. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Adapun daftar saldo buku pembantu yaitu sebuah laporan yang berisi ringkasan saldo akhir dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar pembantu. Ada dua jenis daftar saldo buku pembantu yang sering digunakan. Yang pertama, daftar saldo buku pembantu piutang usaha, yaitu berisi daftar saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Yang kedua, daftar saldo buku pembantu utang usaha, yaitu berisi daftar saldo utang dari masing-masing pemasok. Baik, kita lanjut ke siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya, yaitu kertas kerja atau biasa disebut dengan neraca laju. Kertas kerja merupakan suatu kertas berkolom-kolom yang direncanakan secara spesifik untuk menghimpun seluruh data akuntansi pada saat perusahaan mau menyusun laporan keuangan di akhir periode. Nah, di dalam kertas kerja atau neraca laju ini terdapat dua metode penyusunannya, yaitu metode akun divisor laba rugi dan metode akun harga pokok penjualan. Di dalam kertas kerja atau neraca laju terbagi menjadi 1. Jurnal penyesuaian, 2. Neraca saldo setelah disesuaikan, 3. Laba atau rugi, 4. Neraca. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Dalam laporan keuangan, perusahaan dagang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada neraca, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada titik waktu tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu, menunjukkan laba atau rugi bersih. Yang terakhir ada laporan arus kas, menguraikan aliran kas masuk dan keluar, membedakan antara aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Jurnal ini digunakan untuk memindahkan saldo akun, pendapatan, dan beban ke akun laba, ditahan sehingga mencerminkan hasil operasional perusahaan selama periode akuntansi. Selanjutnya ada langkah-langkah jurnal penutup. Yang pertama ada menutup akun pendapatan. Ditutup dengan cara mendebitkan akun pendapatan dan mengkredit akun laba ditahan. Yang kedua ada menutup akun beban. Ditutup dengan cara mengkredit akun beban dan mendebit akun laba ditahan. Yang terakhir ada menutup akun PRIF. Jika ada akun PRIF atau penarikan pemilik, akun ini juga perlu ditutup dengan mendebit akun laba ditahan dan mengkredit akun PRIF. Selanjutnya ada tujuan jurnal penutup, yaitu tujuannya menciptakan saldo pada akun pendapatan dan beban untuk periode berikutnya. Tujuan selanjutnya yaitu memperbarui saldo laba ditahan
dan hasil operasional pelaku berjalan. Baik, siklus selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Sebelum kita menyusun neraca saldo penutupan, buku besar berfungsi untuk mengelompokkan dan merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Selanjutnya ada proses penyusunan buku besar. Pertama itu adalah pencatatan, itu setiap transaksi dari jurnal dipindahkan ke akun terkait dalam buku besar. Selanjutnya ada penjumlahan saldo. Setelah semua transaksi dicatat, saldo akhir setiap akan dijumlahkan. Yang terakhir ada penyusunan neraca saldo. Saldo akhir dari semua akun akan disusun dalam neraca saldo sebelum penutupan untuk memastikan bahwa total debit dan kredit seimbang. Dan yang terakhir adalah neraca saldo penutupan. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode dengan mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Komponen neraca perusahaan dagang yaitu yang pertama adalah aset, kedua liabilitas atau kewajiban, ketiga ekuitas, dan aset itu adalah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dagang seperti kas, piutang, persediaan barang dagangan, dan peralatan, dan dibagi menjadi aset lancar seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tidak lancar adalah tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu liabilitas atau disebut kewajiban, utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan seperti utang usaha dan pinjaman. Dibagi lagi menjadi liabilitas lancar, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan liabilitas jangka panjang, utang bank jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah merupakan hak pemilik aset atas perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban. Dalam perusahaan dagang, ekuitas itu mencakup modal pemilik dan laba ditahan. Dan penutupan akun atau disebut closing entries. Penutupan akun ini adalah proses untuk menutup akun-akun sementara pada akhir periode pelaporan. Akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan, beban, dan penarikan modal atau price yang digunakan untuk menghitung laba bersih periode berjalan. Jadi tujuan penutupan akun ini adalah yang pertama menghitung laba bersih atau rugi karena menutup akun pendapatan dan beban untuk menentukan laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan periode baru. Setelah penutupan, akun-akun sementara yaitu pendapatan beban disetel ke nomor agar siap digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Dan yang ketiga, memindahkan laba rugi ke laba ditahan. Hasil perhitungan laba rugi atau rugi dipindahkan ke akun laba ditahan, bagian dari ekuitas. Dan proses penutupan akunnya bisa disebutkan seperti yang pertama, menutup pendapatan ke X pisah laba rugi. Semua saldo akun pendapatan dipindahkan ke akun kisah laba atau rugi. Dan yang kedua, menutup beban ke kisah laba atau rugi. Semua saldo akun beban dipindahkan ke kisah laba atau rugi. Dan yang ketiga, menutup laba atau rugi ke laba ditahan jika perusahaan ke akun laba ditahan. Dan yang keempat, menutup price ke modal pemilik. Akun price penarikan pribadi oleh pemilik ditutup ke modal pemilik. Jadi neraca itu adalah menunjukkan posisi keuangan perusahaan dagang pada akhir periode dengan rincian aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan penutupan akun dilakukan untuk menyetel akun sementara pendapatan dan beban menjadi nol dan menghitung laba atau rugi
yang kemudian dipindahkan ke akun laba ditahan. Ini mempersiapkan perusahaan untuk memulai periode baru dengan pencatatan yang bersih. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat kita ambil kesimpulannya. Siklus akuntansi perusahaan dagang mencakup serangkaian langkah yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga laporan keuangan. Kesimpulan dari siklus akuntansi tersebut: pencatatan transaksi. Semua transaksi yang terjadi dicatat dalam jurnal umum dan jurnal khusus sesuai dengan jenisnya. Buku besar. Transaksi yang telah dicatat dipindahkan ke buku besar untuk mengelompokkan akun-akun. Neraca saldo. Setelah pencatatan neraca saldo disusun untuk memastikan total debit sama dengan total kredit. Penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mencerminkan jurnal penyesuaian dibuat untuk mencerminkan pendapatan dan beban yang belum dicatat. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian, neraca saldo diperbarui. Laporan keuangan. Laporan laba rugi dan neraca disusun berdasarkan data dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Penutupan. Akun-akun nominal ditutup untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Siklus ini berulang setiap periode akuntansi dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum